Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fi hadzal maqam ya, kita melanjut daripada pembahasan Ihya Ulumuddin pada yang lalu. Masih dalam kitab Qawaidul Aqaid, setelah Imam Ghazali menjelaskan tentang 5 penjelasan untuk bahwa antara zahir akidah yang disebut akidah zahir dan batin itu tidak bertentangan. Yang dimaksud bertentangan itu ya dijelaskan oleh Imam Ghazali itu ternyata ada 5, yaitu ada sesuatu, ada nomor 1 yaitu sesuatu yang memang orang awam itu bukan untuk konsumsi orang awam, dia tidak mampu untuk, seperti rahasia tentang roh. Maka itu para ulama, apalagi para ulama, Nabi saja tidak berbicara itu pada sahabat secara awam, secara umum. Juga para aulia tidak membuka itu. Yang kedua, dia mungkin tidak mungkin masih bisa diterima oleh orang awam, tapi menyebutkan untuk orang awam itu bisa membahayakan. Seperti rahasia tentang takdir. Mungkin bisa kalau dijelaskan pelan-pelan pada orang awam, tapi akan membahayakan orang awam sehingga nanti orang awam ini menjadikan takdir itu sebagai senjata dia. Bermaksiat apa? Semua takdir. Bermaksiat dia bilang takdir. Yang ketiga, kemana? Yang ketiga itu yakni bahwa itu mungkin bisa dilugaskan, ya, tetapi kalau dilugaskan itu, ya, atau Al-Quran atau nas hadis atau ayat Quran terkadang menggunakan bahasa kiasan, karena itu supaya lebih menyentuh kepada hati, sehingga ada makna zahir dan ada makna batin. Batinnya itu kiasannya itu tadi, zahir itu makna apa? Makna jelasnya tadi. Nah, yang keempat, ya, itu adalah zahir dan batin itu ibarat sesuatu yang mungkin nampak bagi orang yang sudah mengalami itu, para aulia ausoleh mengalami makom dari tauhid yang paling dalam. Tapi itu hanya berupa teori bagi orang seperti kita ketika belajar bab tauhid, umpama nanti dalam bab tauhid wa tawakkul kita belajar teorinya itu, kita hanya sekedar teori yang kita tahu. Sedangkan para aulia sudah mengalami itu semua. Jadi sebenarnya batinnya itu yang sudah dialami oleh para aulia, zahirnya itu yang kita pelajari sebagai teorinya itu tadi. Ibarat dibagikan sama Imam Ghazali, ada Zaid datang dari kejauhan kelihatan sosok. Oh, ada sosok orang di sana. Belum jelas siapa yang datang, ternyata mendekat, oh Zaid. Kan tidak mungkin bertentangan antara Zaid yang sudah dia kenal dengan sosok tadi yang dari jauh dia lihat, kan tidak mungkin bertentangan. Zaid itu zahirnya makna batinnya yang sudah terang bagi para aulia tentang Zaid itu, ya, sedangkan sosok yang tadi yang hitam dari kejauhan yang kita belum tahu, itu ibarat kita melihat makom para aulia dari sekedar teori saja yang kita belum merasakan itu. Jadi antara zahir dan batin tidak bertentangan. Yang kelima, lisanul hal sama lisanul maqal. Yang kelima sebetulnya seperti qala al-hawali arditiya tawan aw karan qala ta'ataina ta'in. Maka Allah berfirman pada langit dan bumi, datanglah kalian berdua, tawan aw karan, secara sukarela atau terpaksa. Maka langit dan bumi berkata, dua-duanya berkata, ataina ta'in, ya Allah kami datang dengan taat. Nah, orang awam memahaminya itu bumi dan langit berkata seperti itu, seolah punya lisan berkata. Padahal itu lisanul hal, bukan lisanul maqal. Tapi diungkapkan dalam lisanul maqal, bahasa ucapan. Padahal yang dimaksud itu lisanul hal. Seperti tasbihnya matahari itu ya berputar pada mustaqorillah, itu tasbihnya matahari. Bukan berarti matahari itu punya ucapan terus subhanallah. Nah, seperti juga itu lisanul hal, ya, diungkapkan dalam bentuk lisanul maqal. Bahasa kondisi keadaan nyata diungkapkan seolah-olah itu bahasa lisan. Itu zahir dan batin. Ya. Jadi enggak ada pertentangan kata beliau. Wa bi adzal maqam. Dalam makom yang kelima ini, makom tentang masalah zahir dan batin ini, ya, itu terkadang li arbabil makomat, bagi
para orang yang memiliki makom kedudukan itu israfun wa iktisadun. Ya, ada israf dan ada iktisad. Ada sifat berlebihannya dan ada sifat sedang-sedangnya. Famin musrifin, maka termasuk orang yang musrif, yang berlebihan, fi raf'i dhawahir, dalam mengangkat makna-makna zahir, intaha ila taghyiri jami'i dhawahir, terhenti sampai ya, sampai si musrif tadi, orang yang berlebihan tadi, sampai merubah hingga taghyir, hingga merubah seluruh makna zahir wal barahin, dan semua burhan, bukti-bukti nyata, au aksari, atau kebanyakan bukti-bukti nyata, ya, mereka rubah semua. Ya. Hatta hamalu qaulahu ta'ala, sehingga mereka membawa, ya, akan, ini arbabul maqam itu membawa akan firman Allah Ta'ala, wa tukallimuna aydihim wa tas'adu arjuluhum wa qulu ta'ala, dan akan berbicara kepada kita tangan-tangan mereka, akan berbicara kepada kami, kata Allah, tangan-tangan mereka, dan tasyadu, bersaksi, arjuluhum, apa, kaki-kaki mereka. Wa qulu ta'ala, dan mereka membawa firman Allah Ta'ala, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa wahai kulit kalian syahidtum alaina, bersaksi yang atas kami, merugikan kami. Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Maka qalu, berkatalah kulit-kulit mereka, antaqanallah, yang membuat bicara akan kami adalah Allah, itu telah membuat bicara akan kami siapa Allah, alladzi antaqa kulla syai', yang membuat bicara segala sesuatu. Wa kadzalika mukhatabah al-jami' munkar wa nakir, begitu juga mukhatabah, pembicaraan yang berlaku antara mungkar dan nakir. Wa fil mizan wa fil hisab, juga dalam timbangan, dalam hisab. Wa munadharat ahli nar wa ahli jannah, dan munadharat, perdebatan ahli neraka dengan ahli surga. Ya, fi qaulim, dalam ucapan mereka, an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. An afidu, limpahkanlah kepada kami daripada air, kata penghuni neraka pada penghuni surga ketika melihat. Dan sengaja Allah buka tabir ini supaya mereka melihat penghuni surga, supaya tambah naudzubillah, ya, tambah bersedih mereka ketika melihat itu. Ketika mereka melihat penghuni surga, maka ini perkataan penghuni neraka, an afidu alaina, limpahkanlah kepada kami minal ma'i, daripada air, au mimma razaqakumullah, atau dari apa-apa yang telah memberi rezeki pada kalian siapa Allah Ta'ala. Apa-apa yang Allah beri rezeki pada kalian, limpahkan juga kepada kami, katanya penghuni neraka. Qala innallaha haramahu 'alal kafirin. Lanjutannya, Allah mengharamkan semua itu atas orang-orang kafir seperti kalian. Za'amu anna kulla dzalika lisanul hal. Mereka menyangka bahwa semua itu adalah lisanul hal, bukan lisanul maqal. Ini berlebihan. Jadi ada yang terlalu berlebihan. Ya. Kan makna zahir dan batin itu ada terkadang lisanul hal diungkap dalam lisanul maqal. Tapi ada yang memang itu lisanul maqal asli. Tapi kadang-kadang ada orang berlebihan sehingga semua yang di Quran itu dia bawa kepada lisanul hal semua. Seolah itu tidak ada percakapan itu. Padahal itu memang ada percakapan itu antara penghuni neraka dan penghuni surga. Dianggapnya itu semua lisanul hal. Bahasa keadaan, bukan bahasa lisan asli. Ini kan berlebihan. Semua dibawa lisanul hal semua. Sebagaimana juga ada yang berlebihan, semua dibawa kepada lisanul maqal. Sampai perkataannya langit dan bumi itu dikatakan seolah langit punya mulut berkata, ataina to'iin, kami taat. Kami datang dalam keadaan taat. Jadi yang satu berlebihan, kata Imam Ghazali. Kadang kelompok ini dalam membawa makom yang kelima ini kadang berlebihan, ada sekelompok orang. Wa ghala akharuna fi asmil bab, dan berlebihan sebagian akharun, siapa kelompok yang lain, orang-orang yang lain, fi hasmil bab, dalam menutup pintu yang ini, pintu lisanul hal dan pintu lisanul hal ini. Minhum Ahmad bin Hanbal. Ya. Di antara mereka adalah, di antara akharun itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal, hatta mana atawila qaulihi kun fayakun, sehingga Imam Ahmad bin Hanbal mencegah siapa Imam Ahmad akan mentakwil ucapan kun fayakun. Dia mengatakan seolah-olah kun fayakun itu memang Allah berucap ya seperti layaknya. Wa za'amu anna dzalika khitabun biharfin. Mereka yang akharun, kelompok yang lain ini menyangka, jadi berlebihan. Yang satu menyebutkan semua perkataan benda mati dan apapun yang ada di Quran itu semua lisanul hal, berlebihan. Ya. Ada lagi yang mengatakan semua itu lisanul maqal. Berlebihan menutup pintu ini, yani menutup pintu takwil bahwa itu semua lisanul hal, ditutup sama dia dengan mengatakan bahwa semua itu lisanul maqal, seolah-olah itu ucapan asli. Itu diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal yang cenderung menafsirkan semua secara harfiah, menafsirkan semua secara lafziah. Dan mereka menyangka bahwa khitab dengan huruf dan suara yujadu minallah, didapati dari Allah Ta'ala Azza wa Jalla fi kulli lahzatin,
dalam setiap kejapan bi ada di kauni kulli mukawwan, sejumlah kauni perwujudan ya, sejumlah pewujudan setiap mukawwan, setiap yang diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Kalau mengatakan kun, seolah-olah dengan pemahaman yang lafziyah ini, seolah-olah Allah mengatakan kun semua. Sebanyak mukawwan, sebanyak yang diciptakan. Hatta sami itu batu asabi, sampai saya mendengar, kata Imam Ghazali, sebagian asabi Ahmad, sebagian murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal, yaqulu berkata, innahu hasama babi ta'wil illa li thalathati alfazin. Sesungguhnya Imam Ahmad telah menutup, siapa Imam Ahmad akan bab ta'wil, akan pintu ta'wil, kecuali atas 3 lafaz, yaitu sabda Rasulullah SAW, al-hajar aswad yaminullah fil ard, bahwa hajar aswad itu ibarat tangan Allah, dalam tanda kutip tangan kanan Allah di muka bumi. Itu ditakwil sama Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi semua selain 3 ini semua tidak ditakwil, semua dipahami oleh dia secara makna harfiahnya. Selain 3 ini, yang pertama hadis tadi, hadis bahwa hajar aswad itu yaminullah fil ard. Yang kedua qauli SAW, sabda Rasulullah, qalbul mu'min baina isba'ain min asabi rahman. Hatinya orang mukmin terletak antara 2, dalam tanda kutip 2 jari jemari, antara jari jemari Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allah yang Maha Pengasih. Wa qauli, dan sabda Rasulullah SAW, inilah ajidu nafasar Rahman min janibil Yaman. Sesungguhnya aku mendapati nafas daripada Ar-Rahman dari arah Yaman. Wa mala ila hasmil bab arbabudz zawahir, dan condong untuk menutup pintu akan yaitu siapa para arbabudz zawahir, orang-orang yang cenderung memaknai secara zahir. Wa dhannu bi Ahmad bin Hanbal, dan dugaan kita kepada Imam Ahmad bin Hanbal, anau alima anal istiwa laisa wal istiqrar, bahwasanya dia sudah tahu, dia pasti tahu bahwasanya istiwa yang dimaksud Ar-Rahman al-Istawa itu bukanlah istiqrar, bukanlah menetap dalam arti bersemayam Allah di atas arsy, seolah seperti bersemayamnya raja di atas singgasana. Nah, mungkin Imam Ahmad bin Hanbal memahami seperti itu. Wa nuzul laisa wal intiqal, dan turunnya Allah yang zilu rabbuna tabaraka taala fi thuluthil lail akhir, dalam hadis turun Allah di sepertiga malam terakhir. Enggak mungkin Imam Ahmad bin Hanbal memahami seperti turunnya makhluk. Ya. Laisa wal intiqal, bukanlah turun itu berpindahnya zat. Walakinau mana amina ta'wil hasman lil bab, akan tapi Imam Ahmad bin Hanbal mencegah daripada ta'wil. Kenapa? Hasman lil bab, karena untuk menutup pintu. Kalau dibuka pintu ta'wil menurut Imam Ahmad, nanti bahaya kalau dibuka pintu ta'wil. Orang akan sembarang mentakwil. Sehingga takutnya terjerumus pada ta'wil-ta'wil yang bertentangan dengan sifat yang layak bagi Allah. Maka dari situ Imam Ahmad bin Hanbal menutup pintu ta'wil. Tapi beliau sendiri, kata Imam Ghazali, dugaan saya tidak mungkin Imam Ahmad bin Hanbal memahami seperti pemahaman Mujassimah, tidak mungkin. Tapi beliau menutup pintu takwil untuk menutup kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk lagi nantinya, takutnya. Atau nanti takwil itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak layak untuk mentakwil. Wa ri'ayatan li sulhil khalq, dan untuk menjaga kemaslahatan makhluk. Fa innahu idza futiha, sebab sesungguhnya apabila dibuka pintu al-babu, pintu itu itasa al-kharqu, maka akan menjadi luas al-kharq, sobekan pintu itu akan luas. Pembukanya itu akan menjadi luas. Wa kharajal amru anid dhabti, dan keluarlah perkara ini dari dhabt, daripada ketetapan, ketentuan. Ya, kadang nanti bisa keluar daripada pengendalian, hanya tidak terkendali. Semua mentakwil. Takutnya terjerumus pada takwil yang salah. Wa jawazal iktisad, dan takutnya melampaui, ya, akan melampaui apa amr, apa perkara tadi, akan iktisad, akan sedang-sedang, akan sifat sedang-sedang. Iz haddul iktisadi la yandhabit, sebab batasan pertengahan itu tidak bisa ditetapkan, sulit. Namanya tengah-tengah itu kan sulit. Kita memperkirakan tengah-tengah itu sulit. Yang enak itu yang ekstrim. Ekstrim pelit kita tahu, ekstrim dermawan, sangat ekstrim sampai semua dibantu, itu gampang. Tapi nyari tengah-tengahnya itu sulit. Sehingga sulit orang itu berakhlak bagus, karena akhlak bagus itu kita sudah sampaikan, itu pertengahan antara dua sifat yang saling bertentangan. Nyari tengahnya ini susah. Orang kadang ke kanan atau ke kiri, sulit di tengah. Makanya batasan pertengahan itu tidak layan dobit, tidak tertentukan dengan pasti, tidak bisa dipastikan. Wala ba'sa bihadza zajar, dan tidak apa-apa dengan cegahan seperti ini. Ini cegahan seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan menutup pintu takwil. Karena takut
Kalau dibuka itu akan bahaya bagi orang, terutama orang awam. Wa asyhadu lahu siratus salaf, dan menyaksikan bagi beliau, bagi Imam Ahmad bin Hanbal, yang menjadi saksi atas sikap beliau adalah siratus salaf, perilaku para ulama salaf. Jadi beliau bersikap itu tuh ada dasarnya. Jadi perilaku para ulama salaf. Kenapa? Fa innahum kanu yaqulun, sebab mereka para ulama salaf dahulu mereka berkata, amirruha, lewatkanlah ha. Ya, kama ja'at, lewatkanlah ayat-ayat atau hadis-hadis sifat-sifat itu, sifat-sifat Allah tadi, kama ja'at sebagaimana dia datang. Sudah, yanzilu ya yanzilu. Yanzilu Rabbuna, turun Tuhan kami. Ya yanzilu, apa maknanya turun itu? Wallahu alam, serahkan pada Allah. Pokoknya Rasul bilang yanzilu, kita pahami yanzilu. Tidak tahu apa maknanya. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullah fawqa, yadullah ya yadullah, karena tersebut begitu di Quran. Maknanya apa? Kita serahkan pada Allah dan Rasul. Bukan seperti orang sekarang yang mengaku mengikuti salaf, tapi mengiyakan konsep tangan itu. Oh, tidak, Allah punya tangan, tapi tangan tidak seperti tangan. Ini bukan mazhab salaf. Mazhab salaf itu yadullah itu tersebut begitu di Quran. Amanna, kami beriman, kullun min indi rabbina, semua itu dari sisi Tuhan kami beriman. Bukan mengiyakan konsep tangan. Itu ya, seperti orang yang gagal paham sekarang dan mengaku bahwa itulah manhaj salaf. Tapi akhirnya mereka na'udzubillah terjerumus kepada tajisim. Terjerumus kepada penjisiman Allah, antromorfisme. Paham antromorfisme? Ya. Antros itu manusia, morfisme itu bentuk. Jadi menyamakan Tuhan dengan bentuk tajisim. Bahasa kuliahnya itu antromorfisme. Ya. Tajisim. Kemudian apa lagi? Hatta qala Malik, sampai Imam Malik berkata, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, lama su'ila, ketika ditanya siapa Imam Malik anil istiwa, tentang istawa, tentang Allah itu istawa alal arsh, apa makna istiwa itu? Apa jawaban Imam Malik? Al istiwa maklum. Istiwa itu terambil dari bahasa Arab, dan orang Arab artinya telah diketahui secara lughah. Istiwa maklum. Wal kaifiyah majhulah, tapi caranya Allah beristiwa itu tidak kita ketahui. Tapi kata istiwa sendiri itu kata yang sudah diketahui dalam bahasa Arab maknanya. Tapi cara istiwanya Allah majhulah, itu tidak diketahui. Wal iman bi wajib, iman terhadap ayat itu wajib. Wasu'al anu bid'ah, bertanya tentang itu bid'ah. Pertanyaanmu itu bid'ah, tidak pernah ditanyakan sama sahabat. Gimana cara? Yang penting istawa ar-Rahman wal arsista alal arsistawa amanah, itu disebut dalam surat Toha, disebut dalam Al-Quran. Istawa alal arsh, ya, summa stawa alal arsy. Itu disebut di Quran, dan kita beriman pada ayat itu bahwa itu benar. Caranya gimana? Majhul. Pertanyaan tentang itu lebih mendalam lagi, itu bid'ah. Enggak pernah ditanyakan zaman sahabat. Itu jawaban Imam Malik ketika ditanya tentang istiwa. Wa dhabat thaifatul iktisad, dan berpendapat sekelompok orang kepada iktisad, berpendapat menuju kepada iktisad pertengahan. Fa fatau bab ta'wil, lalu mereka membuka pintu takwil fi kulli ma yata'allaqu bisifatillah, dalam segala apa-apa sesuatu yang yata'allaqu, yang berkait apa ma tadi, sesuatu tadi dengan sifat Allah Ta'ala. Segala yang terkait dengan sifat Allah mereka buka takwil, ya, mereka membuka pintu takwil dalam segala yang terkait dengan sifat Allah. Wa taraku ma yata'allaq bil akhirah, dan mereka meninggalkan akan meninggalkan siapa mereka ini Taifah tadi, akan sesuatu yang yata'allaq, yang berkaitan apa sesuatu tadi dengan akhirat, ala zawahire, atas zahirnya tadi. Jadi apa yang terjadi di akhirat mereka maknai secara zahir. Ya, tangan berkata, mulut berkata, bersaksi atas kita, dia maknai secara zahir. Tapi yang terkait sifat Allah mereka takwil. Ya Allah, tidak mungkin Allah punya tangan, mereka takwil. Itu yang pertengahan. Yang tadi Imam Ahmad bin Hanbal kan sangat keras. Kerasnya itu ada pertimbangannya juga, masing-masing imam ini punya pertimbangan. Kerasnya Imam Ahmad itu takut kalau dibuka pintu takwil orang sembarangan nanti. Tapi ada yang sedang-sedang iktisad. Giliran sifat Allah mereka mentakwil, karena tidak mungkin Allah bersifat dengan sifat makhluk. Maka mereka harus mau tidak mau harus mentakwil. Tidak mungkin makna zahirnya. Ya Allah, tidak mungkin ya Allah makna zahirnya. Sebab Allah laisa kamitslihi syai'. Tapi giliran urusan akhirat, ya, tangan berkata, kaki berkata, bersaksi, itu mungkin saja. Walaupun secara akal sekarang pada zahirnya dunia kita
Bayangkan kayak gitu berkata-katanya anggota badan ini sulit dibayangkan, tapi mungkin bagi Allah SWT kalau Allah mau menjadikan seperti itu. Maka mereka giliran urusan akhirat, ayat-ayat atau hadis-hadis tentang akhirat mereka maknai secara zahir, tapi ayat atau hadis tentang Allah yang itu tidak mungkin dimaknai secara zahir karena takut kalau dimaknai secara zahir akan menyamai makhluk, maka itu mereka takwil. Wa mana'u ta'wil fi, mereka Taifah itu mencegah siapa Taifah, siapa kelompok tadi, at-ta'wil, tafsiran fi pada perkara pada ma yata'allaq bil akhirah, pada sesuatu yang berkaitan dengan akhirat. Wa humul asy'ariyah, itulah mereka orang kelompok Abul Hasan al-Asy'ari atau Asy'ariyah dan Maturidiyah juga. Wa zadal Mu'tazilah. Nah, ini ada kelompok yang nemen lagi. Jadi tadi ya bahwa ada kelompok yang terlalu menutup pintu takwil, ada yang tengah. Kapan takwil, kapan tidak takwil. Takwil ketika sifat Allah, ketika akhirat dia tidak takwil, itu Asy'ariyah. Ada yang nemen terlalu sembrono dalam takwil. Ya, itu Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah. Hatta awwalu min sifatillah ta'alluqa ru'yati bihi, sampai mereka mentakwilkan dari sifat Allah terkaitnya penglihatan dengan Allah Ta'ala. Wa awalu kaunu samian basiran, mereka mentakwil juga keberadaan Allah sami dan basir, mereka takwil. Awalul mi'raj, mereka mentakwil peristiwa mi'raj, katanya mi'raj itu tidak ada karena Mu'tazilah ini lebih cenderung ke rasionalisme, aklani, bahasa aklaniyah, bahasa kuliahnya rasionalisme, lebih ke akal Mu'tazilah. Sehingga mi'raj pun mereka tidak percaya, mereka takwil itu. Katanya itu bukan makna sebenarnya katanya mi'raj itu. Jadi ada yang nemen takwil semua ditutup. Jadi tiga. Ada yang pertengahan itu Asy'ariyah, membuka takwil hanya pada sifat Allah saja. Walaupun tetap mengakui yang taslim bahwa mengakui, Imam Ghazali pun mengakui dalam kitab yang lain yaitu Iljamul Awam, kitabnya Imam Ghazali, Iljamul Awam an Ilmul Kalam, itu beliau mengakui bahwa mazhab salaf itu lebih aslam, lebih selamat. Tapi mazhab khalaf itu lebih hati-hati dalam mentakwil, lebih hati-hati karena menjaga orang daripada salah duga. Kalau orang dibiarkan tidak ditakwil itu nanti pikiran orang akan melayang sendiri mencari takwil sendiri. Daripada begitu, maka Asy'ariyah mentakwil, membimbing orang untuk mentakwil. Ini takwilan yang tepat. Daripada dibiarkan apalagi itu zaman filsafat, sehingga filsafat itu cenderung bebas, ya. Apa jenenge liberaliyah. Ya. Pemikiran yang terlalu bebas, hurriyatul fikr, kemerdekaan dalam berpikir, hurriyatul afkar. Wazamu annahu lam yakun bil jasad. Ya, kata mereka menyangka bahwa mi'raj itu tidak ada dengan jasad, kata mereka. Wa awwalu azabul kubur, hadis tentang azab kubur mereka takwil. Ini nemen Mu'tazilah semua ditakwil. Saking senengnya takwil semua ditakwil. Iku mau gak seneng takwil semua ditutup pintu takwil. Ya. Sampai azab kubur mereka tahu, tidak percaya Mu'tazilah pada azab. Wal mizan ditakwil, timbangan amal tuh enggak ada mizan segitu besar katanya, enggak mustahil katanya. Ditakwil. Ditakwilan kabeh. Ente lek perlu ditakwil. Ente gak ono. Cuma bayangan saja. Ya. Sirat ditakwil juga. Ya. Jumlah min ahkamil akhirah, sekelompok daripada hukum-hukum akhirat mereka takwil. Walakin aqarru bihasil ajsad, tapi mereka masih ternyata mentok juga mereka dari takwil, itu mereka masih percaya dengan hasyrul ajsad, pengumpulan jasad. Mereka masih percaya. Untung kalau enggak gitu bisa kafir mereka. Seperti para filosof. Maka tentang kekafiran Mu'tazilah ini tidak sepakat ulama. Dilihat, kalau memang hulat berlebih Mu'tazilah yang terlalu berlebihan, itu bisa dikafirkan karena beberapa pendapat yang menyamai filsafat. Tapi Mu'tazilah yang masih agak ke tengah itu nggak bisa kita kafirkan. Kita katakan mereka mubtadi'ah, bukan kafir. Bid'ah, karena bid'ah itu ada dua, ada bid'ah yang mengkafirkan, ada bid'ah yang tidak mengkafirkan. Yang cuma menyesatkan orang, tapi dia sampai kafir. Seperti Mu'tazilah menganukan azab kubur, itu sesat ya. Tidak percaya pada azab kubur, ditakwil azab kubur, itu sesat, tidak sampai kafir. Wabil jannah wasimal makulat, dan juga mereka mereka mengikrarkan, meyakini surga dengan istimal, ketercakupan surga atas makulat, apa yang bisa dimakan, dan masmumat, apa yang bisa dicium, wal mangkuat, apa yang bisa dinikahi yaitu bidadari, wal maladzil masusah, dan segala kelezatan yang mahsus yang bisa diindra, wa binar, dan mereka mengakui neraka,
wasimali dan ketercakupan neraka atas jismin mahsusin muhrik, atas jisim yang bisa diindra yang membakar yaitu nar, yufarikul julud bisa memisah kulit, wa yudhibu syuhum bisa melelehkan gajah lemak yang ada di tubuh. Mereka percaya pada neraka, pada surga, mereka masih percaya. Tapi yang lain-lain mereka takwil semua, mizan, sirat semua mereka takwil, azab kubur mereka takwil. Ini Mu'tazilah. Wa min tarokim ila hadil adzad al falasifah, lah ini para filosof. Iya. Saya tak tambah saya apa? Oh, sampai situ aja dah. Sampai situ dulu ya. Sudah masuk ya. Aku tak tambah ya. Minta roki satu paragraf ini. Dan dari taroki menaiknya mereka ke sampai ilah hadzal sampai batasan ini zadal falasifah. Para filosof masih menambah lagi lebih dari Mu'tazilah. Para filosof menambah lagi. Fa'awalu mereka mentawil kullama warada fil akhirah. Segala apa yang datang nas hadis ataupun Quran yang datang tentang perkara akhirat sama para filsafat semua ditakwil. Lebih dari Mu'tazilah. Waruddu ila alamin aqliyah ruhaniyah. Mereka mengembalikannya ma warada tadi kepada alamin akliyah, kepedihan secara akli dan kepedihan secara rohani, bukan kepedihan secara fisik tapi kepedihan secara, jadi siksaannya itu mereka katakan itu siksaan psikologis, bukan siksaan fisik. Waladatin akliyah, kelezatan pun yang dirasakan itu kelezatan akli, bukan kelezatan jasmani. Kata mereka, angkaru hasul ajsad, mereka mengingkari pembangkitan tubuh ini, mereka ingkari. Yang dibangkitkan cuma roh saja. Itu para filosof. Nah, ini kalau sudah ini sudah bukan bid'ah lagi, ini kafir. Wa qalu bi baqai nufus, mereka mengatakan kekalnya jiwa, bahwa jiwa itu kekal. Wa natakun imam mu'adzab imam muna'ama bi adzabin wa na'im. Dan hanya saja jiwa itu bisa mu'adzabah, bisa disiksa, bisa muna'ama, bisa diberi nikmat dengan azab dan na'im, dan nikmat la yudraku bil his, yang tidak bisa dijangkau dengan panca indra. Wa ulaimul musrifun, mereka itu terlalu berlebihan. Kesimpulannya wahadul iktisad baina hadil inhilal kulli, batasan pertengahan antara semua inhilal, semua keterlepasan kelompok-kelompok itu kuli semuanya, antara batasan pertengahan antara keterlepasan daripada takwil, semua ditakwil, atau baina jumudil hanabilah, atau antara kejumudan mazhab Hambali yang menutup semua pintu takwil, kan dua-duanya berlebihan, semua dibuka pintu takwil, yang satu semua ditutup pintu takwil. Itu dakikun ghamidun. Batas pertengahannya itu sangat dakik, sangat halus dan sangat ghamid, sangat tidak diketahui. Batas pertengahannya. La yatoli ali ila muwaffaqun, tidak bisa menelaah, mengetahui atasnya atas hadul iktisad tadi kecuali orang yang muwaffaqun, yang diberi taufik oleh Allah, alladzina yadrikunal umur binurin ilahi la bisama, yaitu orang-orang yang menjangkau perkara segala perkara itu tadi dengan nur ilahi, dengan cahaya ilahi, bukan murni dengan pendengaran saja. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi nur itu tadi. Amin ya rabbal alamin, sehingga memahami itu. Ya, itu. Makanya kenapa kok dari situ Imam Ghazali mengatakan bahwa kamu nggak bisa mencapai mugene, kepuasan akidah itu kecuali dengan cara suluk batin. Belajar akidah dasar, setelah itu yang sudah kita belajar, kata Imam Ghazali, belajar dulu akidah dasar dengan dalilnya supaya tidak ada keraguan, baru setelah itu mendekatkan diri pada Allah sampai Allah bukakan nur itu, nah, kamu akan mengetahui itu, bukan dengan perdebatan. Wallahu a'lam bishawab. Sayyidul Fatihah.